Indonesia sudah merdeka lebih dari 7 dekade. Ekonominya terus tumbuh, grafiknya terus naik, presidennya terus berganti. Tapi ada satu pertanyaan yang jarang dijawab dengan jujur. Jika ekonomi kita benar-benar maju, mengapa hidup rakyat terasa semakin berat? Sejak Soekarno membangun kedaulatan ekonomi dengan nasionalisasi, Soeharto menukar stabilitas dengan utang dan oligarki, hingga reformasi yang menjanjikan perubahan, tetapi melahirkan kompromi. Dari Gus Dur sampai SBY, demokrasi tumbuh, tetapi struktur ekonomi nyaris tak berubah. Lalu datang era Jokowi dengan proyek raksasa dan utang besar. Disusul Prabowo dengan janji keberlanjutan dan negara yang semakin dominan. Setiap era selalu membawa jargon: berdikari, stabilitas, reformasi, pembangunan, kemandirian. Tapi di balik semua itu, ada satu pola yang berulang. Kekayaan terus terkonsentrasi, risiko terus dipindahkan, dan rakyat selalu diminta menunggu giliran. Video ini bukan tentang menyalahkan satu presiden. Ini tentang membongkar sistem, tentang siapa yang diuntungkan dari ekonomi Indonesia sejak 1945, dan siapa yang terus menanggung bebannya sampai hari ini. Jika Anda ingin memahami ekonomi Indonesia di luar narasi resmi, tonton sampai akhir. Karena sejarah ekonomi kita bukan soal masa lalu, tapi ini tentang masa depan Anda. Sejarah ekonomi Indonesia sejak 1945 bukanlah kisah tentang grafik pertumbuhan semata, melainkan tentang pertarungan kekuasaan, kepentingan global, dan siapa yang akhirnya harus membayar harga dari setiap keputusan politik. Pada sesi pertama ini, kita akan membedah 3 era krusial yang membentuk fondasi ekonomi Indonesia hari ini. Era Soekarno, Soeharto, dan B.J. Habibie, 3 periode berbeda, 3 pendekatan ekonomi yang kontras, namun memiliki satu kesamaan besar. Rakyat selalu berada di posisi paling rentan ketika sistem goyah. Ketika R.S. Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 1945, negara ini lahir dalam kondisi ekonomi yang nyaris nihil. Tidak ada kas negara yang memadai, tidak ada sistem fiskal yang mapan, dan tidak ada kendali nyata atas alat-alat produksi. Ekonomi Indonesia saat itu pada dasarnya masih merupakan ekonomi kolonial yang ditinggalkan Belanda, dengan struktur ekstraktif yang hanya mengalirkan keuntungan ke luar negeri. Perkebunan, pertambangan, pelayaran, dan perbankan berada di tangan asing. Indonesia merdeka secara politik, tetapi belum merdeka secara ekonomi. Soekarno memahami hal ini sebagai persoalan ideologis. Bagi dirinya, ekonomi bukan sekadar urusan teknis, melainkan bagian dari perjuangan melawan imperialisme. Maka arah ekonomi yang dipilih bukan kapitalisme liberal, bukan pula sosialisme murni, melainkan apa yang ia sebut sebagai ekonomi berdikari. Negara harus memegang kendali, sumber daya harus dikuasai bangsa sendiri, dan asing tidak boleh lagi mendikte arah pembangunan nasional. Nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing pada akhir 1950-an menjadi tonggak utama. Di atas kertas kebijakan ini terlihat progresif dan patriotik. Namun masalahnya bukan pada niat, melainkan pada kapasitas. Negara mengambil alih aset dalam jumlah besar tanpa kesiapan manajerial, teknologi, dan sumber daya manusia. Banyak perusahaan negara berubah menjadi mesin birokrasi yang tidak efisien, penuh kepentingan politik, dan minim akuntabilitas. Di sisi lain, konflik politik yang tak kunjung reda menggerogoti stabilitas ekonomi. Pergantian kabinet yang cepat, ketegangan pusat daerah, serta pembiayaan proyek-proyek besar berbasis simbolisme nasional menguras anggaran negara. Defisit ditutup dengan mencetak uang. Inflasi melonjak tak terkendali. Pada awal 1960, Indonesia mengalami hiperinflasi, nilai rupiah anjlok, daya beli rakyat runtuh, dan ekonomi sehari-hari berubah menjadi perjuangan bertahan hidup. Ironisnya, di tengah krisis tersebut, negara terus berbicara tentang revolusi, konfrontasi, dan kebesaran nasional. Proyek mercusuar dibangun untuk menunjukkan eksistensi Indonesia di panggung dunia, sementara kebutuhan dasar rakyat semakin sulit dijangkau. Dalam struktur ekonomi seperti ini, yang diuntungkan adalah elit politik dan simbol kekuasaan negara. Yang menanggung beban sepenuhnya adalah rakyat kecil yang tidak memiliki perlindungan ekonomi apapun. Krisis ekonomi di era Soekarno bukan sekadar kegagalan kebijakan, tetapi kegagalan membangun fondasi ekonomi yang berkelanjutan. Nasionalisme ekonomi tanpa disiplin fiskal akhirnya menciptakan ketimpangan antara retorika dan realitas. Ketika legitimasi politik runtuh, ekonomi pun ikut ambruk. Pergantian kekuasaan ke tangan Soeharto menandai perubahan arah ekonomi paling drastis dalam sejarah Indonesia. Jika Soekarno memusuhi Barat, Soeharto justru menjadikannya mitra utama. IMF, Bank Dunia, dan negara-negara donor kembali masuk. Para teknokrat ekonomi diberi ruang besar untuk merancang kebijakan. Inflasi ditekan, anggaran diperketat, dan stabilitas menjadi tujuan utama.
Secara makroekonomi, strategi ini berhasil. Dalam waktu relatif singkat, inflasi yang sempat mencapai ratusan persen berhasil ditekan ke 1 digit. Pertumbuhan ekonomi melonjak. Indonesia dipuji sebagai kisah sukses pembangunan di dunia berkembang. Namun keberhasilan ini dibangun di atas fondasi yang rapuh dan tidak demokratis. Ekonomi Orde Baru bersandar pada stabilitas politik yang dijaga dengan represi. Upah buruh ditekan demi menarik investasi. Serikat pekerja dilemahkan. Negara berperan sebagai pengatur sekaligus pelindung kepentingan kelompok tertentu. Konglomerasi tumbuh pesat, seringkali dengan kedekatan langsung ke pusat kekuasaan. Kredit murah, lisensi usaha dan proteksi kebijakan menjadi alat distribusi keuntungan. Dalam sistem ini, pertumbuhan ekonomi tidak pernah netral. Ia berpihak. Negara menjadi wasit yang tidak adil, sekaligus pemain utama. Ketimpangan tidak terlihat mencolok di awal, tetapi terus melebar secara struktural. Desa tertinggal, urbanisasi meningkat, dan sektor informal membengkak. Selama ekonomi tumbuh, semua ini disembunyikan di balik angka. Ketergantungan pada utang luar negeri dan ekspor komoditas menjadi ciri lain Orde Baru. Selama kondisi global mendukung, sistem ini tampak kokoh. Namun krisis Asia 1997 membuktikan betapa rapuhnya fondasi tersebut. Ketika arus modal berbalik, nilai tukar runtuh, dan sistem perbankan kolaps, dalam hitungan bulan, jutaan orang jatuh miskin. Respons negara memperlihatkan wajah asli ekonomi politik Orde Baru. Bank dan konglomerat diselamatkan dengan dana publik. Kerugian disosialisasikan, sementara keuntungan masa lalu tetap privat. Skandal BLBI menjadi simbol terbesar dari kegagalan moral sistem ekonomi. Rakyat membayar krisis yang tidak mereka ciptakan. Runtuhnya Soeharto bukan hanya kejatuhan seorang presiden, tetapi runtuhnya model ekonomi yang terlalu lama bergantung pada stabilitas semu dan kolusi kekuasaan. Di tengah kekacauan itu, J. Habibie naik sebagai presiden transisi. Masa jabatannya singkat, tetapi dampaknya terhadap ekonomi justru sangat menentukan. Habibie mewarisi ekonomi dalam kondisi paling buruk sejak kemerdekaan. Rupiah terpuruk, perbankan lumpuh, dan kepercayaan internasional nyaris nol. Namun, berbeda dengan persepsi publik yang sering meremehkan, Habibie justru melakukan langkah reformasi struktural yang fundamental. Restrukturisasi perbankan dilakukan secara besar-besaran. Bank Indonesia diberi independensi, transparansi fiskal mulai diperbaiki. Kebebasan pers dan demokratisasi membuka ruang pengawasan publik terhadap kebijakan ekonomi. Semua ini dilakukan di bawah tekanan IMF, tetapi juga dengan kesadaran bahwa sistem lama tidak bisa dipertahankan. Habibie tidak membangun ekonomi populis. Ia membangun fondasi. Keputusan-keputusan yang diambil mungkin tidak populer, tetapi menjadi dasar bagi stabilisasi jangka panjang. Dalam waktu singkat, inflasi mulai terkendali dan kepercayaan pasar perlahan pulih. Sayangnya, waktu politik Habibie terlalu sempit untuk melihat hasilnya. Sesi pertama sejarah ekonomi Indonesia berakhir di sini, dengan satu pelajaran besar. Dari Soekarno hingga Habibie, ekonomi Indonesia selalu bergerak di antara idealisme, stabilitas, dan krisis. Ketika negara terlalu ideologis tanpa disiplin fiskal, rakyat menderita. Ketika negara terlalu stabil tapi tidak adil, krisis hanya menunggu waktu. Dan ketika reformasi dimulai, ia selalu datang dalam kondisi paling menyakitkan. Fondasi ekonomi Indonesia hari ini dibangun di atas puing-puing masa lalu. Memahami era ini bukan soal nostalgia, tetapi soal menyadari pola yang terus berulang. Karena tanpa memahami siapa yang diuntungkan dan siapa yang menanggung beban sejak awal, kita akan terus mengulang kesalahan yang sama dengan wajah yang berbeda. Jika era Soeharto runtuh karena krisis ekonomi, maka era reformasi dimulai bukan dari kekuatan visi, melainkan dari puing-puing kehancuran. Indonesia memasuki periode baru dengan sistem politik yang lebih terbuka, tetapi ekonomi yang sangat rapuh. Disinilah Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri, dan Susilo Bambang Yudhoyono mengambil alih kendali negara. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur memimpin di tengah kondisi ekonomi yang masih berdarah. Krisis 1997 belum benar-benar selesai. Sistem perbankan masih dalam perawatan intensif, utang luar negeri membengkak, dan kepercayaan investor sangat rapuh. Namun masalah utama Gus Dur bukan sekadar ekonomi, melainkan politik yang berisik dan tidak stabil. Dalam situasi seperti ini, ekonomi selalu menjadi korban pertama. Gus Dur datang dengan semangat moral dan pluralisme, tetapi ekonomi membutuhkan konsistensi, kepastian, dan arah yang jelas. Sayangnya, kebijakan ekonomi di era ini sering terlihat reaktif dan tidak terkoordinasi. Pasar tidak membaca visi jangka panjang, hanya melihat sinyal yang saling bertabrakan. Investor bingung, nilai tukar sensitif, dan pertumbuhan ekonomi tertahan. Namun ada satu keputusan besar di era Gus Dur yang dampaknya jauh melampaui masa jabatannya, otonomi daerah. Secara ideologis, ini adalah koreksi terhadap sentralisme Orde Baru.
Daerah diberi kewenangan mengelola anggaran dan sumber daya. Jiatas kehtas ini demokratis, tapi dalam praktik, desentralisasi ekonomi dilakukan tanpa kesiapan institusi. Korupsi tidak diberantas, hanya didesentralisasi. Raja-raja kecil muncul, izin tambang, hutan, dan proyek infrastruktur dikeluarkan secara serampangan. Ekonomi daerah tidak tumbuh sehat, tetapi menjadi ladang rente baru. Negara kehilangan kendali atas sumber daya strategis, sementara rakyat daerah tetap miskin. Yang berubah hanya siapa yang menikmati keuntungan. Kejatuhan Gus Dur sering dibingkai sebagai konflik politik, tapi jika ditarik lebih dalam, ini juga mencerminkan kegagalan reformasi tahap awal dalam menata ulang relasi kekuasaan ekonomi. Demokrasi datang lebih cepat daripada reformasi ekonomi struktural. Akibatnya, sistem lama tetap hidup dengan wajah baru. Megawati Soekarno Putri mengambil alih kekuasaan dalam suasana yang lebih tenang secara politik, tetapi tidak lebih adil secara ekonomi. Gaya kepemimpinannya stabil, nyaris sunyi. Pasar menyukainya. Investor merasa aman. Namun ketenangan ini dibayar dengan keputusan ekonomi yang sangat pragmatis dan jangka pendek. Privatisasi BUMN menjadi andalan. Aset-aset negara dijual untuk menutup defisit dan memperbaiki citra fiskal. Negara memang mendapat uang tunai, tetapi kehilangan kontrol atas sektor strategis. Banyak BUMN dijual di harga rendah dalam kondisi ekonomi global yang belum pulih sepenuhnya. Ini bukan strategi pembangunan, ini strategi bertahan hidup. Masalahnya, rakyat tidak pernah benar-benar diajak bicara dalam proses ini. Privatisasi dijual sebagai solusi teknokratis, bukan pilihan ideologis. Padahal dampaknya jangka panjang. Negara semakin bergantung pada mekanisme pasar, sementara kemampuan intervensi untuk melindungi kepentingan publik melemah. Di era Megawati, harga komoditas mulai naik, ekonomi bergerak pelan tapi stabil. Namun struktur ekonomi tetap sama, ekstraktif, bergantung pada bahan mentah dan minim industrialisasi. Lapangan kerja berkualitas tidak tumbuh signifikan. Kelas menengah belum benar-benar kuat. Ketimpangan tetap terjaga dalam senyap. Jika Gus Dur adalah era kekacauan dan Megawati adalah era diam, maka Susilo Bambang Yudhoyono adalah era kenyamanan. Inilah periode ketika ekonomi Indonesia terlihat paling rapi di atas kertas. Stabilitas makro terjaga, pertumbuhan konsisten, inflasi terkendali, dan Indonesia dipuja sebagai model negara demokrasi dengan ekonomi tumbuh. Namun justru disinilah masalah besar itu mengendap. Ekonomi SBY tumbuh bukan karena transformasi struktural, melainkan karena keberuntungan global. Boom komoditas menjadi mesin utama. Batu bara, sawit, dan mineral mengalirkan devisa. APBN gemuk, subsidi bisa dibayar, negara terlihat kuat, tetapi ekonomi seperti ini rapuh. Industri manufaktur stagnan, hilirisasi hanya menjadi wacana. Ketika harga komoditas tinggi, negara nyaman. Ketika harga jatuh, fondasi langsung goyah. SBY memahami risiko ini, tetapi terlalu berhati-hati untuk mengambil langkah radikal. Subsidi energi dipertahankan terlalu lama demi stabilitas politik. Anggaran negara bocor ke konsumsi, bukan investasi produktif. Reformasi birokrasi berjalan lambat. Korupsi tidak diberantas secara struktural, hanya dikelola. KPK kuat di permukaan, tetapi oligarki ekonomi tetap aman. Yang paling bermasalah, ketimpangan ekonomi meningkat diam-diam. Kelas atas menikmati pertumbuhan aset, sementara upah buruh stagnan. Ekonomi tumbuh, tetapi tidak menciptakan mobilitas sosial yang sehat. Generasi muda masuk pasar kerja dengan kompetisi tinggi dan perlindungan minim. Era SBY sering dikenang sebagai masa baik-baik saja. Tapi justru inilah jebakannya. Karena ketika ekonomi terasa nyaman, keberanian untuk berubah menghilang. Indonesia kehilangan momentum emas untuk melakukan lompatan industri. Ketika boom komoditas berakhir, yang tersisa adalah ekonomi setengah matang. Jika kita melihat sesi kedua ini secara utuh, maka polanya semakin jelas. Reformasi politik tidak otomatis melahirkan reformasi ekonomi. Demokrasi membuka ruang, tetapi tanpa keberanian melawan kepentingan lama, ekonomi hanya berganti pemain, bukan sistem. Gus Dur membuka pintu, tetapi tidak sempat menata rumah. Megawati menjaga rumah tetap berdiri, tetapi menjual perabotnya. SBY memperindah tampilan rumah, tetapi membiarkan fondasinya retak perlahan. Rakyat tetap berada di posisi yang sama, sebagai objek kebijakan, bukan subjek ekonomi. Ketika krisis datang, mereka diminta sabar. Ketika ekonomi tumbuh, mereka diminta menunggu. Dan ketika kesempatan emas lewat, mereka diminta kembali berkorban. Sesi kedua ini menunjukkan satu kenyataan pahit. Masalah ekonomi Indonesia bukan pada kurangnya presiden yang baik, tetapi pada sistem ekonomi yang terlalu kompromistis terhadap kekuasaan dan modal. Selama itu tidak disentuh, siapapun presidennya, cerita akan selalu berulang. Era Joko Widodo dimulai dengan satu narasi besar yang langsung memikat publik. Negara harus kembali bekerja. Ekonomi Indonesia berjalan rapi, tapi stagnan.
Jokowi datang membawa janji pembangunan nyata, bukan sekadar stabilitas di atas kertas. Infrastruktur dijadikan tulang punggung, jalan tol, pelabuhan, bandara, bendungan, kawasan industri semuanya dibangun dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Secara visual dan politik, ini sukses besar. Negara terlihat hadir. Peta Indonesia seperti disambungkan kembali. Namun di balik beton dan aspal itu, ada pertanyaan ekonomi yang jarang dibahas secara jujur. Siapa yang membayar semua ini? Dan siapa yang paling diuntungkan? Pembangunan infrastruktur memang mendorong pertumbuhan jangka pendek, tetapi ia juga menciptakan ketergantungan fiskal yang besar. Utang negara melonjak cepat. Pemerintah berargumen bahwa utang masih aman. Rasio terhadap PDB terkendali. Secara teknis, benar. Namun secara politik ekonomi, utang mengubah posisi tawar negara. Anggaran masa depan terkunci untuk membayar cicilan, sementara ruang fiskal untuk perlindungan sosial dan peningkatan kualitas hidup rakyat menjadi semakin sempit. Masalahnya, bukan sekadar utang, tetapi orientasi kebijakan. Infrastruktur dibangun lebih cepat daripada kesiapan industri dan tenaga kerja. Jalan tol tidak otomatis menciptakan pabrik. Pelabuhan besar tidak otomatis melahirkan ekspor bernilai tambah. Banyak proyek akhirnya menjadi jalur logistik bagi produk impor dan komoditas mentah, bukan mesin industrialisasi nasional. Di titik inilah Jokowi beralih ke narasi baru, hilirisasi. Larangan ekspor bahan mentah dijual sebagai terobosan berani. Negara kembali tampil sebagai aktor kuat, memaksa pasar mengikuti kehendak politik. Secara geopolitik, langkah ini meningkatkan posisi tawar Indonesia. Secara ekonomi, ini terlihat menjanjikan. Namun hilirisasi versi Jokowi tidak sepenuhnya lepas dari pola lama. Industri pengolahan memang tumbuh, tetapi kepemilikannya terkonsentrasi. Modal besar, teknologi asing, dan konsesi jangka panjang mendominasi. Negara mendapat penerimaan, tetapi kontrol strategis tetap terbatas. Rakyat sekitar tambang tetap menghadapi kerusakan lingkungan, konflik lahan, dan ketimpangan. Sementara itu, reformasi tenaga kerja dilakukan melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Inilah titik paling kontroversial. Demi menarik investasi, proteksi buruh dilonggarkan. Fleksibilitas dijadikan mantra. Dalam bahasa ekonomi politik, risiko dipindahkan dari negara dan korporasi ke individu pekerja. Jika ekonomi tumbuh, keuntungan dinikmati pemilik modal. Jika ekonomi melambat, buruh yang menanggung. Pandemi COVID-19 memperlihatkan dengan telanjang struktur ekonomi Indonesia, negara memang hadir dengan bansos dan stimulus. Tetapi kelas menengah rapuh. Jutaan orang jatuh kembali ke jurang kerentanan hanya dalam hitungan bulan. UMKM bertahan dengan napas pendek. Sementara itu, pasar keuangan pulih cepat, ketimpangan aset melebar drastis. Pemulihan pasca pandemi dipuji sebagai cepat dan efektif. Namun pertanyaannya, pemulihan untuk siapa? Konsumsi naik, tetapi daya beli real tertahan. Harga pangan melonjak, lapangan kerja tumbuh, tetapi mayoritas di sektor informal dan berupah rendah. Ekonomi kembali bergerak, tetapi kualitasnya dipertanyakan. Ketika Jokowi mengakhiri masa jabatan, ia meninggalkan warisan yang ambigu. Infrastruktur masif, tetapi beban fiskal berat. Hilirisasi berjalan, tetapi kepemilikan terkonsentrasi. Negara kuat secara simbolik, tetapi rakyat tetap rapuh secara ekonomi. Di titik inilah, Prabowo Subianto mengambil alih kekuasaan. Ia tidak datang dengan janji perubahan radikal, melainkan keberlanjutan. Program Jokowi dilanjutkan, diperbesar, dan dipercepat. Narasi kemandirian pangan, energi, dan industri pertahanan digaungkan. Negara kembali diposisikan sebagai aktor dominan. Namun justru disinilah kekhawatiran itu muncul. Ketika negara terlalu kuat tanpa mekanisme kontrol yang ketat, ekonomi mudah kembali menjadi alat distribusi kekuasaan. Proyek besar membuka peluang renta besar, subsidi masif membuka celah pemborosan, dan sentralisasi keputusan mengurangi transparansi. Prabowo mewarisi ekonomi yang tidak sedang runtuh, tetapi juga tidak sehat. Pertumbuhan ada, namun kualitasnya rendah. Ketimpangan struktural masih menganga. Beban utang menumpuk. Bonus demografi berjalan tanpa kesiapan industri. Jika strategi yang diambil hanya memperbesar skala proyek tanpa membenahi distribusi dan produktivitas, maka risiko krisis hanya ditunda, bukan dihilangkan. Jika kita tarik garis dari Jokowi ke Prabowo, terlihat jelas satu pola besar. Negara kembali dominan, proyek kembali besar, angka pertumbuhan kembali dijadikan legitimasi. Namun, tanpa reformasi distribusi, tanpa perlindungan tenaga kerja yang kuat, dan tanpa industrialisasi yang inklusif, ekonomi hanya akan berputar di lingkaran semu. Rakyat kembali diminta bersabar, diminta percaya bahwa manfaat akan menetes ke bawah, diminta menunggu hasil dari proyek raksasa. Padahal, sejarah ekonomi Indonesia sudah berulang kali membuktikan trickle down tidak pernah benar-benar turun. Sesi ketiga ini adalah cermin paling jujur dari ekonomi Indonesia hari ini. Negara terlihat kuat, tetapi rakyat tetap rapuh.
Pembangunan terlihat masif, tetapi beban terasa personal. Dan selama ekonomi terus dikelola sebagai alat kekuasaan, bukan alat pemerataan, maka pertanyaan lama itu akan terus menghantui kita. Indonesia tumbuh, tetapi untuk siapa? Negara kaya sumber daya, tetapi siapa yang benar-benar menikmati nilainya? Dan sampai kapan rakyat diminta membayar ongkos dari kebijakan yang tidak pernah mereka rancang? Inilah titik di mana sejarah bertemu masa depan. Apakah Indonesia akhirnya berani memutus siklus lama, atau justru mengulangnya dengan skala yang lebih besar dan konsekuensi yang lebih berat? Jawabannya tidak ada di pidato, tidak ada di grafik pertumbuhan, dan tidak ada di proyek mercusuar. Jawabannya ada pada satu hal sederhana yang selalu dihindari. Keberanian untuk mengubah siapa yang diuntungkan oleh ekonomi Indonesia. Indonesia bukan negara miskin. Yang sering miskin adalah keberanian politiknya. Dari Soekarno hingga Prabowo, ekonomi selalu dibungkus jargon, namun beban nyatanya hampir selalu jatuh ke rakyat. Pertanyaannya sekarang bukan lagi siapa yang berkuasa, tapi apakah kita masih mau diam saat pola yang sama terus diulang? Terima kasih telah menonton dan berpikir bersama kami di channel Geoekonomi Politik. Jika analisis ini membuka sudut pandang baru, dukung dengan subscribe, like, dan bagikan, karena ekonomi bukan sekadar angka, tapi soal siapa yang diuntungkan dan siapa yang dikorbankan. Sampai jumpa di video berikutnya.